Di tengah reruntuhan dan ketidakpastian, dunia kembali menyaksikan Gaza menjadi pusat perhatian global. Dan ribuan kilometer dari sana, Indonesia menyatakan kesiapan hingga 8.000 prajurit untuk kemungkinan misi perdamaian dan kemanusiaan. Sebuah keputusan yang tidak sederhana, sebuah langkah yang membawa konsekuensi, dan mungkin sebuah penegasan posisi Indonesia di panggung dunia. Bagaimana kesiapan pasukan perdamaian TNI dan apa misi yang diemban di Gaza? Bagaimana tanggapan Palestina dan Israel? Mari kita bedah berdasarkan fakta yang sudah dipublikasikan secara resmi. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, pastikan kamu klik tombol subscribe, tekan like, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang peduli dengan isu pertahanan Indonesia. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan analisis terbaru seputar strategi militer, alutsista, dan dinamika Indo-Pasifik. Dukungan kamu membantu channel ini terus menyajikan pembahasan yang tajam, berbasis data, dan berimbang. Dalam laporan media internasional dan pernyataan resmi, Indonesia menyebutkan kesiapan maksimal hingga 8.000 personel TNI. Namun ini bukan tentang pengiriman pasukan tempur. Yang dipersiapkan adalah tim medis, satuan ZENI untuk rekonstruksi, serta dukungan logistik dan stabilisasi pasca konflik. Sebuah pola yang konsisten dengan peran Indonesia dalam berbagai misi perdamaian internasional sebelumnya. Ini adalah kesiapan, bukan mobilisasi perang. Sejak lama, Indonesia memposisikan diri sebagai negara yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Konstitusi Indonesia sendiri menyebutkan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka ketika konflik berkepanjangan menciptakan krisis kemanusiaan, pertanyaannya bukan hanya apakah Indonesia boleh ikut, tetapi apakah Indonesia harus mengambil peran? Kesiapan pasukan ini menjadi bagian dari jawaban. Bagi Indonesia, isu Palestina bukan sekadar isu luar negeri. Ia memiliki dimensi historis, emosional, dan diplomatik yang panjang. Namun dalam konteks ini, yang dipersiapkan bukanlah operasi ofensif, melainkan dukungan kemanusiaan, pemulihan infrastruktur dasar, penanganan korban sipil. Disinilah moral dan strategi bertemu. Moral untuk membantu, strategi untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang bertanggung jawab. Setiap keputusan militer membawa risiko. Zona konflik tetaplah zona konflik. Keamanan personel, kejelasan mandat, dan aturan keterlibatan menjadi faktor utama. Karena itu, keterlibatan Indonesia tetap bergantung pada mandat internasional yang jelas dan keputusan politik final. Namun kesiapan menunjukkan satu hal penting. Indonesia tidak menutup pintu terhadap tanggung jawab global. Dan dalam diplomasi modern, kesiapan itu sendiri adalah pesan.